Aku iki apeh nyiram, tapi gak ono banyu. Wah, ketemu lagi, sobat. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Hampir 3 tahun 6 bulan kayaknya. Kita beranjak awat menghilang dulu. Ya bukan karena, ya sedikit enggaknya karena pandemi kita menghilang. Kayak Bang Toyib sih sebenarnya. Siang-siang gini nak ngapain ya? Wah, kita anduran aku gak tahu nandur tapi kok tukol. Weh, piye? Apa sih yang ini? Wah, bagaimana mamen hawe wah nih? Alhamdulillah. Ketimbang ngelang lu ya sinau kawruh Jawa. Apa nih ku? Ya kawruh ben atimu ketata. Atiku iku wis apik asline kok. Ben ngerti iku donya iku sing piye. Ana hitung-hitungane dhewe-dhewe, lakon uripmu. Ngono, Bro. Ngono ya. Ayo, Aku generasi milenial kudu ngerti ya. ngerti lah. Wong Jawa aja lali Jawane, ya. Iya ya, jenengku Joko Koko asline. Iki nek ndi, Bro? Nek daerah ndi iki? Ini sawu. Ning gone Mbah Bodo. Sing iso sing mederno babakan kawruh Jawa, Bro. Ayo, mlebu. Sik aku generasi milenial tenan lho iki. Iya, ya. Aku ngerti pakaianku kok preman mulai. Ayo, mlebu. Nuwun. Siram. Oh. Atau mlebu ya, Bro? Hah? Ora sopan wong iki. Anggere mlebu ae. Wah. Iki nek gone Pak Yai. Apa Pak Jowo ya iki? Tapi nek Pak Jowo sangare ngene. Mertamu malah disogati. Rokok wake ngene, wis ana kopine sih, San. Iya maksudnya. Wah. Sakti tenan, sakti. Sobat. Iki ku ilmu sing ana ning Jawa, jajal tak telusurane ya. Seperti untuk ilmu-ilmu sing berguna buat apa namanya? 5 minutes later. Berguna untuk ke depannya. Jadi ke depan itu bisa ke depan, bisa ke samping, ke belakang. Gak ke belakang deh. Keliru. Ini mau aku kancaku jenenge Pak Haji Kamet. Jarene ku ndek biyen dene adus nek Blumbang, tekan ujug-ujug tekan gone Mekah. Jadi ndekne ku cerita ngono mau terus kanca-kancane kondom ngene ndekne ku Pak Haji Kamet. Masuk lah jane. Tapi nek gak iso nek jenenge Pak Haji Koko ora iso. Koko iki panse dadi Ki Koko panse ngono. Enjang, Mbak. Kengenjang Mak Tri. Pengegang. Iya, Pak. Niki rencang kula saking Duwono iki badhe ngaji kawruh masalah dina niki lho Pak Tri. Kan Bapak kata apa Tri? Iya, merekamu malah. Pasti ngene lho. Masuk ya, sing bisa. Ya, bagus. Sopan ini. Aku nanya lu ngene, Pak Haji Kamet. Haji Kamet ya. Jangan ditiru bacokan. Ya wis takok sekalian. Maya ketiga dawa kok malah udan kok. Banjir iki hitungan dinane pripun iki, Pak? Hitungan dina babakan ketiga kok malah udan kok banjir ini. Ini kalau kawruh Jawa itu memang mengenal adanya Pranoto Mongso. Jadi Pranoto Mongso itu kalau sekarang bulan Juni tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya atau tanggal 11 itu sudah masuk
mongso terang. Jadi mongso terang itu ndak ada hujan sebenarnya. Jadi kalau mongso terang itu mulai Mei itu adalah mongso terang. Jadi kalau kok masih ada hujan, itu berarti alam sudah tidak bersahabat dengan kita. Jadi kalau Pranoto Mongso itu kan, saya punya bukunya itu, saya tulis. Jadi ini adalah, jadi buku ini saya ciptakan ini dua, untuk masalah hari, untuk masalah Kawero. Kalau yang ini Pranoto Mongso ini kan 12 Mei sampai 2 Agustus itu Mongso terang. Terus yang Mongso udan itu kan dimulai 9 November sampai 3 Februari. Jadi kalau sekarang kok hujan, berarti kan sudah tidak sesuai dengan Kawero Pranoto Mongso yang ada. Nah ini adalah Kawero Pranoto Mongso. Jadi kalau sekarang ini tanggal 10 Juni, otomatis kan ini sudah masuk masa terang. Kenapa kok sekarang masih ada hujan? Tanda tanya. Berarti alam sudah berubah. Sarap kiamat loh Pak. Nah, Aja. jadi jomblo. jadi kalau Pranoto Mongso itu dibagi menjadi 4, mongso terang, mongso semplah, mongso udan, dan mongso pangarep-arep. Jadi dari jajaran ginjang itu dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu mongso terang, mongso semplah, terus mongso udan, dan mongso pangarep-arep. Itu adalah unsur 13-an. Ini bisa dihitung. Pengarep-arep apa ya? Pangarep-arep mau panen. Jadi setelah pangarep-arep, April sampai Mei itu mongso panen. Jadi kemarin kan panen. Setelah panen kan sudah terang lagi. Ya, ini mongso terang mulai tanggal 12 Mei. Kan begitu. Jadi kalau 22 Juni itu ketiga sampai 18 September. Labuh itu 18 September sampai dengan 22 Desember. Itu labuh. Kalau rendeng itu 22 Desember sampai dengan 26 Maret. Nah, terus Mareng, jadi Mareng itu tanggal 26 Maret sampai tanggal 22 Juni. Ini adalah mongso Pranoto Mongso. Kalau dulu itu seperti ini. Naik ketiga ya Serano dan jenis ketiga. Tapi sekarang di abad 21 ini ternyata masih terjadi yang seperti itu. Malah kemarin itu tanggal 9 itu hujan sekali malam, daerah Kecamatan Batangan sini berhubung malah banjir karena tanggul jebol. Nah ini kan sudah tidak benar juga. Oh, ketiga dowo kok malah ono banjir. Nah itu seperti itu memang ya harapan saya lah, karena alamnya sudah begini ya, yang eling dan waspada itu saja. Jadi kalau Kawero Jawa itu kan ngugemi eling lan waspada, awas lan emut. Yaitu kalau kaitannya dengan alam atau mongso-mongso seperti ini. Tapi salah mongso lagi Pak. Nggih. Salah mongso. Alam wis ngene. Mongso. Ketiga ya udan. Payah labuan, ya panas banget. Ya panas banget. Iya, repot. Duh, posisi salah ya ini. Menusane sing salah. Apa dosa? Apa awak dhewe dikewan ae. Kan gak ono urusan. Tak melonjok nih, Pak. Nggih, moga-moga. Ini sini kok, kecap aja ya. Itu masih nago dino Pak. Patri. Kalau masalah nogo dino, nogo tahun, Kalau jenis mas tahun, nggih. itu aplikasi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi nogo tahun itu untuk mempermudah, untuk mulai besar Suro Sapar itu nogo tahun ada di lor. Jadi dibagi 3, besar, Suro Sapar, lor,
mulut bakdo mulut Jumadil Awal, wetan Jumadil Akhir, Rejab Ruwah, kidul poso Sawal Selo, kulon. Jadi 12 dibagi 4 karena kita mempunyai 4 arah, 4 mata angin itu. Arah mata angin kan ada 4. Jadi pakem itu kan seperti juga yang ada pasaran itu, Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon di tengah. Jadi Nogo Tahun juga membaginya mempermudah mulai besar Suro Sapar, Lor, mulut bakdo mulut, Jumadil Awal, wetan Jumadil Akhir, Rejab Ruwah, kidul poso Sawal Selo, kulon. Nah, iki Juni 2021 iki bulan apa iki, Pak? Juni 2021 iki 2021 iki. Iki masuk ning gone Berbodo. Apet ya. Apet masuk endi? Apet kalau Apet Selo ini. Selo Kulon Nagodina berarti ada di kulon. Maksudnya Nagodina oleh marak ngulon apa? Iya. Kon marak ngulon lah. Saka kulon. Jadi dari manggone di arah kulon barat. Maksudnya Nagodina niku maksudnya iku Nogo Tahun. Nogo Tahun ya? Tahun nggih. Namanya barang jebule ya. Ya inilah warisan leluhur kita, Kaweruh Jawa. Memang untuk periodisasi sekarang ini, abad milenial sekarang ini jarang yang mau ngugemi atau istilahnya mempelajari. Jadi kebetulan sedikit banyak saya mempelajari hal ini dan saya gunakan benar-benar. Jadi pada waktu saya hening sendirian menep, jadi itu ada naga itu dari tengah, hadapnya ke barat, utara, timur, selatan. Jadi jalan bareng gitu. Nah, Nogo itulah nanti yang menempati posisi ini. Dan ada cerita lucu juga, pernah teman saya itu yang ada di daerah Rembang mau mantenan. Ya saya coba menggunakan ini, tapi salah hitung. Ngomong hitung yono salah barang. Ya, karena apa? Awal-awal saya belajar, jadi orang belajar itu yono salah. Saya menggunakan petung itu salah. Nah kebenaran terus teman saya yang saya buatkan hari itu datang ke sini. Pak, aku waktu parani macan wae. Aku waktu parani macan ae. Wajar tak itu. Loh iya yo bener yo. Salah rek golek dina udeleng bodong. Wah ya Pak, aku iku diubengi macan iki mlebu nang omahku wae. Iya. Terus antisipasinya piye? Ya dibuatkan hari lagi, dihitung lagi. Jadi memang Enggak nikahnya itu. enggak sampai itu sebelum pernikahan. Jadi sebelum pernikahan itu sudah ada diberi lambang seperti itu. Jadi lambangnya itu dia selalu dikejar oleh harimau. Terus kan ke sini. Pak aku kok digudak macan terus Pak. Mumpung terus aku anggere turu ya ngono, aku ya iki ya ngono. Setelah saya lihat ternyata petung saya itu ngitung itu salah, maksudnya salah itu pamane aku ngitung 17, 18 lah, 18 rata hitung, berarti pas ini. Jadi ada kekeliruan dalam penghitungan. Oh iya benar ya nek ngomong nah, gitu. Akhirnya ya nyaman-nyaman saja, pernikahannya juga lancar. Yaitu sebelum hari H itu sudah ada seperti itu, firasat lah. Tapi nak dari Islam kok mana lho Pak? Gak. Cara percaya hitung gak percaya iman karo Gusti Allah orang ini. Kalau dihubungkan dengan agama, saya kalau di sini jenengan ke sini membicarakan agama, saya tidak ingin membicarakan karena apa? Ini adalah tentang Kaweruh Jawa. Jawa itu adalah leluhur kita, mewariskan ini dan perlu dipelajari oleh kita sebagai orang Jawa. Jawa ini leluhur kita itu kan sudah masuk di dalam warisan leluhur kita itu diadopsi oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Kebudayaan. Jadi Kementerian Kebudayaan itu ada 2, adat dan kepercayaan.
Jadi ini termasuk kebudayaan atau adat. Nah, yang kepercayaan ada semua sejati, terus sedulur sejati itu adalah kepercayaan. Dan itu naungannya ada di Kementerian Kebudayaan. Nah, ini adat, ini juga dinaungi oleh pihak kementerian. Jadi kalau sudah dihubungkan dengan agama, sudah versinya kan sudah lain. Jadi sudah lain. Kalau dicampur berarti Tidak boleh, tidak boleh. Jadi kalau memang mau membicarakan masalah agama ya di Kristen, di Islam, di Buddha, kita kan ada 6 agama. Monggo dipelajari atau dihukumi atau dihayati. Jadi kalau kita sedang membicarakan tentang kawero, ya inilah kawero kita, adat lokal kita yang adiluhung, siapa yang mau mewarisi. Ya kebetulan sedikit banyak saya masih mewarisi uri-uri tinggalannya leluhur kita. Hanya itu saja, tidak ada tendensi apa-apa. Hitungan kono hari naas barang ya, Pak. Hari apos barang gimana ya ini? Ada. Anu pun anu ya, Pak. Jadi ngitung untuk suatu misal hajatan. Hajatan itu ngitungnya tidak hanya ngitung kecek bloko, ngitung nogo dino bloko, tapi banyak sekali. Ono dino bagas, ono tali wangke, ono naas dino, ono nogo tahun, ada dihitung. Jadi setiap pamane mantan itu ya, mantan laki-laki dihitung kecek berapa isine, gue dijodohno, terus yang perempuan dijodohno. Nah, terus orang tuanya juga dari pihak perempuannya itu nanti bapaknya atau ibunya atau mbahnya itu nanti juga masuk dalam kategori hitungan. Di sini saja saya bukukan. Jadi menghitung kecek itu seperti ini. Sudah saya tampilkan, ini kan modern. Ya, modern maksudnya modern, orang usah mikir nganggu kecek itu enggak, tapi kita melihat tabel itu langsung bisa. Ini. Melihat tabel itu langsung bisa. Contoh ini adalah isinya pasaran, yang ini adalah isinya dino. Nah, zaman dulu orang tua kita atau orang-orang dulu yang untuk menghitung ono isinya pora, isinya dino, DPS, terus NAS. Ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Jumat itu nilainya kan 6 ya. Jumat nilainya 6, Sabtu nilainya 9. Ini seumpama lahir laki-lakinya itu, pihak laki-laki itu kok hari Kamis Wage, suatu misal Kamis Wage berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti Kamis di 8. Dicari di sini 8. Nah, terus wagene temukan di sini legi, paing, pon, wage, kliwon. Berarti wagenya adalah 4. Oke, ini wagenya adalah 4. Jadi jumlahnya 12. Ini nanti antara nih hari sama pasaran dihitung, dijir satu-satu nilainya berapa. Ini sudah ada tabelnya, diagramnya. Jadi orang membaca buku ini itu langsung bisa menghitung. Jadi mboten saya tak terang itu sudah bisa tahu. Contohnya ini tabelnya. Jadi kalau orang dulu, orang tua dulu itu mikir pakai kecek. Kecek berapa, jumlahnya piro, pamane 34, ya 34 dihitung. Nah, sing isi di gitu. Nah, ini terus langsung ditabelkan. Masalah isinya dino, terus isinya pasaran, ya seperti itu. Jadi macam-macam. pakaian nih. Nah, kebenaran orang menghitung itu ada yang memakai abuge dan asapon. Ya, Ada 2. Kenapa kok ada 2? Kalau yang abuge itu biasanya dipakai orang sampai sekarang. Terus yang asapon itu berbeda
1 hari. Jadi kalau Rebu Aboge itu kan Rebu Wage. Jadi jatuhnya Seren, Alif tahun baru itu. Namanya tahun baru itu kan Alif. Itu jatuh 1 suro itu Rebu Wage, makanya dinamakan Aboge. Kalau Asapon 1 suro tompo Seren itu jatuh di hari Selasa. Penciptanya video tapi hari ini. Ini kalau Asapon ini kan kita menganut ke ke Sultan Agung Hanyokrokusumo. Aboge. Aboge begini, karena Sultan Agung itu pada waktu pemerintah 1965 atau berapa itu ya, itu menciptakan ada yang namanya Jamkiyah, Amiswon, Asapon, Aboge dan lain sebagainya itu. Nah, setiap 120 tahun itu berputar. Setiap 120 tahun itu berputar, harus dirubah. Yang tadinya Aboge menjadi Asapon. Nah, tapi kenapa kok masih ada yang ikut Aboge? Karena apa? Karena ada yang menghitung setiap 70 tahun itu berganti. Ada yang menghitung 20 tahun berganti. Jadi kalau Sultan Agung itu menghitungnya adalah 120 tahun itu ganti tahun atau ganti tahun tompo Seren. Jadi yang jadi Amiswon, Kemis Kliwon berubah menjadi Kemis Aboge, Rebu Wage. Itu karena apa? Sudah 120 tahun. Tapi yaitu kenapa kita memakai Aboge? Karena pakem kita itu sudah terpakem. Kayak ada dino suwung, ono dino naas. Itu kalau kita mengikuti ruban itu rubah semua. Rubah semua. Dino Bagas tanggal sakmene, dino Taliwangi itu tadi berubah semua. Makanya kita masih menggunakan Aboge. Tuh. Berat rezeki kan ya Pak? Ada namanya Palsri Gati. Palsri Gati. Ya, kalau Palsri Gati itu waging siri rezeki. Setiap 6 tahun sekali. Maksudnya 6 tahun sekali ya rezeki itu ya wayah seneng susah paribasane itu ada. Gimana Pak? Boleh Pak? Ada. Di sini ada. Ini kalau namanya Palsri Gati. Jadi petung tibane umur 6 tahun rezeki kadang pangan ganti miturut gunggungan itu dinolan pasaran. Jadi gunggungan itu dinolan pasaran itu maksudnya hari kelahiran kita berapa? Anak setahun 2 tahun sediano berapa? Itu kan kalau anak itu otomatis kan sebuah keluarga. Sebuah keluarga itu terdiri dari anak, bapak dan ibu. Berarti ya lahirnya anak ini otomatis ikut dalam mendukung keluarga. Pencari nafkah dalam hal ini orang tua atau ibu tadi. Tapi yang jelas kan kepala keluarga yang mencari. Jadi kalau anak lahir ini di hari umur 6 berarti 1 sampai 6 tahun itu nilainya ini. Ini pun mempengaruhi kehidupan di dalam keluarga tersebut. 1 sampai 6 ini adalah grafiknya. Kalau 7 itu grafiknya 5. Anu mira? Tanam apa? Nah, nambul sabut nggak? Maksudnya iki apa tekan nomor piro? Durutno. Iki umur. Iya kuwi apa? Pasaranmu apa? 14 sampai 13. Jadi kalau ini Palsri Gati ini saya ambilkan dari buku Yosodipuro 1, yaitu Bental Jemur Ada Makna. Ini saya punya bukunya. Jadi buku dari orang tua saya itu namanya Bental Jemur Ada Makna, ada Palsri Gati. Saya tuplikkan, saya nukilkan, saya adopsi ke buku ini. Suatu saat siapa tahu ini adalah warisan leluhur seperti ini, entah kita kepakai atau kita percaya atau tidak. Ini adalah Yosodipuro 1. Itu adalah pujangga di era kerajaan Mataram. Nah, misalkan motornya ku cilik, itu biasanya jalannya mau rezekinya mau sidik. Bukan begitu. Apa anaknya? Oke. Apa jenis misalkan orang wong ngomong motornya mau sidik ini misalkan Selasa terus Selasa kan sidik Mbak?
Aneh wage. Ya Selasa Wage, suatu masalah itulah tentunya. Itu bukan ke masalah rezeki, tapi nanti begini, dalam perjodohan kita akan ketemu. Yang terkecil itu adalah neptu 7, yang terbesar adalah 18. 18 itu adalah satu paing, satu itu 9, paing itu 9, otomatis 18. Nah ini kok jenengan ketemu antara 14, jenengan kok itu. Ini adalah biasanya yang menguasai itu yang lebih banyak. Dan kalau masalah rezeki, monggo kerso itu sesuai draft yang ada di sini. Rezekinya tetap. Nah seperti 11 ini ada 9 seperti ini. Ini kan tinggi juga. Iya, ada yang 2, ternyata 12 ada 1. Yang saya ingat, saya punya teman yang punya neptu 11. Pas di tahun ini antara 24 dan 30 dia diangkat menjadi pegawai negeri. Itu yang saya ingat benar-benar. Jadi saya memang suka pegang buku, baca-baca buku orang tua saya. Mengapa sampai ini saya nukilkan di buku ini, karena apa? Saya benar-benar niteni. Oh iya temanku ini pas ini kok bisa diangkat jadi pegawai negeri, padahal ya dari lulusan perguruan tinggi biasa-biasa saja, tapi mampu bersaing di jadi pengangkatan dulu kan negeri Sumberdengan gitu kan, yang diambil kan sedikit gitu, tapi dia mampu bersaing jadi pegawai negeri, itu luar biasa. Itu di usia 27 tahun. Nah draftnya ini memangnya pas ini. Mau ilmu aran tunggak semi barang apa Pak berarti? Kalau tunggak semi itu kan penghitungan. Jadi kalau suatu saat penghitungan itu, cara menghitung itu kan dibagi menjadi 7. Jadi suatu saat kok 12 dengan yang laki-laki 12. Terus yang perempuan 11 ya. Otomatis kan 23. Nah iya, wong 11 karo rolas kok iso atau 13 kepala sekolah. Jadi 23 dibagi menjadi 7, turah piro. Jadi 7 itu berarti selikur, berarti masih turah 2. Nah turah 2 inilah sebutannya apa? Di situ ada ono tunggak semi, ono satrio wiliran dan lain sebagainya. Wah, aku boleh Pak. Aku akan apa? Ini ono? Enggak ada. Jadi ya, jadi tunggak semi ada, terus apa itu? Berarti antara sing wedok dan sing lanang Pak? Iya, itu penjodohan maksudnya begitu. Biasanya nak uripe kene ngene. Bagi itu? Bagi 7. Kalau tidak bisa dibagi 7, jadi suatu saat kok tidak bisa dibagi dengan 7. Contohnya apa yang tidak bisa dibagi 7? 28. Ya, 28 otomatis kan tidak bisa dibagi 7. Ketemunya kan 0. Turai itu sisanya ya sisanya itu nanti kan ada draftnya sama tunggak semu yono Sumberdengan satu miliar dan Sumberdengan. Tapi gini kok, ada orang yang beranggapan wah aku dino elek kabeh naten, tidak seperti itu. Iya, pakemnya orang Jawa seperti ini yang saya tahu loh. Pokoknya aja sampai giving itu adalah satu wagi, bukan wagi dengan pahing. Wagi dengan pahing. Nah, wagi dengan pahing yang bagaimana? Tidak harus kalau ketemu wagi atau pahing, tidak boleh. Yaitu yang terbesar dan yang terkecil. Jadi jumlah neptu yang terkecil itu adalah 7 Selasa wagi, dengan jumlah neptu yang tertinggi itu adalah 1 pahing. Nah, 1 pahing dengan Selasa wagi inilah yang tidak boleh kita langgar. Kalau kita langgar itu biasanya numbusi. Jadi tunggu untuk tutup jenis giving. Hanya 1 itu saja. Yang lainnya itu bisa disiasati, bisa pokoknya tidak terlalu bermasalah lah. Mau kemas mau piro? Skim makan piro bro? Nah, serikati. Mas serikati mau, Pak. Opo awal umai lah. Itu ya. Aku positif kemarin.
Aku mau kene lagi. Saya tambahkan sekali lagi, ya, jangan dikaitkan dengan agama. Ini adalah warisan leluhur kita. Jadi Kawruh Jawa itu seperti itu ada. Ini adalah yang buat bukan orang sembarangan. Biasa di Puro Satu itu adalah pujangga, ya. Pujangga kita pada waktu era Mataram itu bisa membuat seperti itu, dan orang Jawa biasanya niteni, dititeni istilahnya. Ilmu titan Jawa. Ya, dititeni. Ngomong Mbak Haji. Jadi kalau Mbak Haji ke sini, kalau mau membahas tentang agama, jangan ke sini. Mbak Haji itu. Jadi kalau 13 ya ini grafiknya. Umur berapa bro? Umurnya berapa? Tolong dulu sampai 36 pak iki. 45 Pak. Orang urung 30 13 ya. Tolong dulu Berarti sisi main loro. satu ini. Main loro. Apa piye? Aku urung 30 Pak. Lagi songoli kok. Ya, jadi mulai 24 sampai 30 itu grafiknya satu. Paling tidak punya nilai. Itu nilai terendah itu satu. Dan nanti akan naik 2. Umur muliane umur piro iku? 48. Oh iya 48 umur. 48. 48 itu bisa dimulai dari 42. Jadi mulai 42 itu ke grafik ini. 42 sampai 48 itu grafiknya 6. Tuh. Tapi awal-awal sejak lahir bagus kan. Nah ini semenjak 18 sampai 24 joyo-joyonya. Iya. Nah, ini adalah falsifikasi. Jadi dipercaya atau tidak, ini adalah warisan leluhur kita. Jadi kita tidak, kalau dihubungkan dengan keagamaan, nyun sewu, jadi tidak ada kaitannya. Oh. Ya. Wah, setelah ngomong ngaji kok aku rada sithik akeh kok rada iku percaya. Emang tenan sih. Real kita yang mau. Tapi yo. Ya usah ngono sik ae, sobat. Nanti akan ada banyak petualangan dengan Pak Haji Kamet. Dan matur suwun sekali Mbah Ki bodoh. Masa Ki bodoh sosro. Mangke badhe kaji malih, Mbah. Kapan-kapan. Es ngono sik sobat, aja lali di subscribe, comment and share dan komentar positif.